terlihat pucat, mengelap pipi, bahkan menutup mata mereka dengan kacamata hitam. Bukankah ini dalam rumah? Ya, kok ibu tidurnya di luar? Tanyaku lagi. Sejak pagi, ibuku tidur di tengah ruang tamu. Ayahku hanya tersenyum tipis yang membuatku malah terkesan dipaksakan. Ia tak menjawab apa-apa kali ini. Ia hanya memeluk tubuhku semakin erat. Tak ada kata-kata yang ia jelaskan. Tapi di kelopak matanya ada kilatan cahaya yang bias tergenang oleh air mata. Perlahan-lahan bulir bening itu membanjiri matanya dan turun mengalir ke pipinya. Ayah nangis, ucapku. Ia menggeleng, tetapi jemarinya segera menyeka air yang mengalir di pipinya itu. Aku tahu, ayahku lelaki yang tidak pernah menangis. Ia lelaki yang kuat. Ia sampai meneteskan air matanya, berarti pukulan berat telah menghujam hatinya. Ayah kenapa nangis? Tanyaku sekali lagi. Aku mulai takut saat orang-orang di sekelilingku juga ikut terisak menahan derai tangis. Kulihat nenek juga menutupi wajahnya dengan jilbab yang ia kenakan. Ayah enggak nangis kok, cuma mata ayah perih saja. Ia mencoba menenangkan diri membohongiku. Namun, matanya semakin merah. Ada genangan air yang semakin berat, lalu tumpah lagi. Kali ini, aku yakin ayahku sedang menangis, seperti orang-orang di sekeliling kami. Itu adalah kutipan dari novel yang gue baca saat ini, yaitu Surat Kecil untuk Ayah, ciptaan dari Boy Chandra. Novel ini merupakan kumpulan cerita pendek yang menyoroti sosok ayah dalam kehidupan keluarga. Novel ini mengambil berbagai sudut pandang. Novel ini juga menyajikan gambaran kompleks tentang seorang ayah, yaitu sosok yang kuat, penyayang, namun juga memiliki kelemahan dan keraguan sendiri. Novel ini memiliki 4 tema. Yang pertama, cinta seorang ayah. Novel ini menunjukkan betapa besar cinta seorang ayah kepada seorang anak-anaknya. Meskipun terkadang cara mengekspresikannya itu berbeda-beda. Lalu novel ini mengambil tema pengorbanan juga. Dalam novel ini, para ayah dalam cerita ini rela berkorban banyak hal demi kebahagiaan keluarganya. Lalu yang ketiga, kehidupan sehari-hari. Novel ini itu menampilkan gambaran kehidupan keluarga yang sederhana, namun penuh makna dengan segala suka dan duka yang menyertainya. Lalu yang terakhir, hubungan antara ayah dan anak. Novel ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara ayah dan anak, mulai dari kedekatan hingga jarak yang tercipta karena kesibukan atau perbedaan generasi. Pesan yang bisa diambil dari novel ini, pentingnya keluarga, apresiasi terhadap sosok ayah, serta setiap orang memiliki cerita. Novel ini menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk seorang ayah, memiliki kisah hidup yang unik dan kompleks, walaupun mereka tidak pernah bercerita kepada anak-anaknya. Novel ini memiliki 3 kekuatan, yaitu bahasa yang sederhana, namun menyentuh. Bahasa yang digunakan dalam novel ini dapat mudah dipahami, namun tetap mampu menyentuh hati para pembaca. Lalu kekuatan yang keduanya, karakter yang relatable. Karakter-karakter dalam novel ini terasa sangat nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu novel ini memiliki tema yang universal juga. Jadi tema-tema yang diangkat dalam novel ini sangat universal, sehingga dapat dinikmati oleh para pembaca dari berbagai latar belakang. Secara keseluruhan, Surat Kecil untuk Ayah ini adalah sebuah novel yang hangat dan menyentuh hati.
Novel ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali apa itu arti keluarga, cinta, pengorbanan, dan lain-lain. Jadi mungkin kita nggak tahu ya sudut pandang dari seorang ayah itu apa. Mungkin kita selalu melihat sosok ayah itu dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita nggak tahu dari sudut pandang seorang ayah. Ada kutipan di belakang novel ini. Dear Ayah, apa kabar? Kuharap kau selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tak terasa waktu bergulir dan aku beranjak dewasa. Tapi semangat dan tenagamu untuk kami sekeluarga tak pernah pudar sedikit pun. Kagum, setidaknya hanya kata kecil yang bisa kuucapkan, Ayah. Sungguh, ku ingin membuatmu bahagia juga, bangga. Di relung hati kusematkan namamu dalam doa. Aku sayang ayah, maaf, aku tak pernah menyatakannya. Terima kasih.